Kenapa Megawati sampai hari ini tidak tergantikan gitu kan? Apakah kita pas seandainya undang-undang itu atau keputusan atau peraturan yang diusulkan oleh KPK itu dilaksanakan sekarang? Pemerintah tidak bisa serta-merta ikut campur dalam internal partai gitu. Apa arti 10.000 per satu suara? Jadi kalau misalkan kemudian negara ikut campur sampai hal teknis, ini kata kuncinya hal teknis. Kalau secara prinsip tidak masalah Mas Milky. Semakin tidak kenal ketua umumnya, maka semakin besar itu partai organisasinya. Banyak beberapa partai politik ini ketua umumnya tidak bisa digantikan karena secara kelembagaan partai politik kita itu lemah Mas Milky. Semua anggapan publik kan sama Mas. Partai itu stuck sekarang Mas. Kegagalan demokrasi ini bukan karena kegagalan sistem itu sendiri gitu, tapi memang kegagalan dari elit-elit politiknya. Halo, apa kabar semua teman-teman di Politika ini? Ya, jumpa lagi dengan kita di host yang luar biasa ini. Seperti biasa kita akan ngobrol seputar politik tanah air ya. Politik ini sedang gaduh. Baru aja saya dengar kabar bahwa ada beberapa menteri yang sudah naik tahta, ada yang turun, ada beberapa divisi yang digeser. Ini seperti pergantian bola di menit-menit terakhir. Namanya Pak Prabowo punya kejutan. Tapi kita hari ini tidak akan ngobrol itu teman-teman. Ada isu yang menarik sebetulnya jarang dipikirkan. Namun kalau publik tahu betapa pentingnya isu ini, mungkin akan melihat wow, barang-barang ini sebetulnya lama diobrolkan. Bahkan mungkin hari ini harusnya inden terus. Tapi media tidak menjadikannya trendsetter. Nah, apa yang kita ingin obrolkan terkait dengan masa jabatan ketua umum parpol. Wah, ini isunya baru dilempar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Katanya sih menghandle untuk mengurangi beban pengaruh atau klientelisme yang terlalu berlebihan atau mungkin gaya feodal dari pemimpin parpol yang berlebihan. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan pengamat politik kita, pengamat politik kebanggaan di Politika ID. Namanya Mas Nurul Fatah. Apa kabar Mas? Kabar baik Mas Milky. Ini kita jarang-jarang nih kita ngobrol ini karena biasanya Mas Fatah sibuk terus, undangannya padat betul ya. Ini kan biasa di TV terus. Mas Fatah, apa kabar? Kabar baik Mas Milky. Ya, ini tapi harus diklarifikasi itu. Udah kayak sibuk banget gitu ya, nggak pernah ini. Ya karena isu ini kan memang wilayahnya atau wayahnya harusnya Mas Fatah harus menjelaskan. Mas, sambian melihat naik turunnya perpolitikan tanah air terutama di wilayah bagaimana parpol mengkombinasikan diri sebagai bagian dari instrumen demokrasi, apa yang sambian lihat dulu Mas? Gini Mas Milky, saya melihatnya partai politik ini kan menjadi bagian terpenting dalam instrumen demokrasi kita gitu ya. Apalagi demokrasi kita sudah terlampau berapa dekade ya, sejak reformasi sampai hari ini, yang mestinya secara institusional kepartaian ini sudah mulai sudah mapan lah ya secara institusional kepartaian gitu. Akan tetapi sampai hari ini pun banyak partai-partai politik ini yang justru yang berangkat dari partai-partai politik yang berangkat atau muncul tumbuh dengan latar belakang yang sangat demokratis. Misalkan seperti PDIP gitu, yang kencang pada era Orde Baru menyorakan tentang bagaimana rezim ini digantikan gitu kan, tuntutan itu. Tapi justru hari ini partai-partai politik ini justru tidak tidak demokratis, tidak menerapkan nilai-nilai demokratisasi di nilai-nilai demokrasi di internal partai gitu. Padahal mereka berangkat dari latar belakang yang sangat demokratis pada saat itu gitu kan. Nah, itu satu hal yang penting. Bagaimanapun kita melihat partai politik ini kan sebagai sesuatu yang sangat fundamental di sistem demokrasi ya Mas Melky ya. Karena seperti yang pernah disampaikan oleh salah satu tokoh itu bahwa tidak dikatakan demokratis kalau tidak ada partai politik gitu. Sayangnya di Indonesia justru partai politik itu lebih terpersonalisasi, lebih mencerminkan partai yang dimiliki oleh ketua umumnya gitu, atau figur tertentu gitu Mas. Yang saya melihatnya itu. Yang jadi ini Mas, karena memang yang jadi persoalan adalah
bagaimana kemudian seandainya parpol tidak memiliki personalisasi? Apa yang imajinasi yang Anda bayangkan dulu? Misalnya seandainya parpol di Indonesia tidak memiliki personalifikasi kepada tokoh-tokoh tertentu. Ya, Yang Anda bayangkan apa misalnya? Yang Anda bayangkan apa pengaruhnya pengaruh kepada dalam artian? demokratisasi misalnya, baik Oke. dari internalnya atau yang luar misalnya? Oke. Banyak hal Mas Melki ya, banyak hal ya. Jadi ketika partai politik ini tidak terpersonalisasi, justru ini semakin membuat partai politik itu semakin hidup. Dalam artian partai politik ini memberikan ruang-ruang kompetisi di internal partai, sehingga ada proses regenerasi di dalam partai tersebut dalam hal kepemimpinan. Dengan proses regenerasi ini, maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh partai tersebut ini akan cenderung variatif gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang diberikan termasuk pendekatan politik yang dilakukan itu variatif Mas Melki gitu ya. Apalagi dengan adanya regenerasi kepemimpinan ini tentu ada banyak generasi-generasi yang memiliki pemikiran yang lebih cemerlang daripada generasi-generasi yang sudah katakanlah sudah sepuh ya. Apalagi umurnya sudah tidak produktif lagi gitu ya. Dalam artian ketika umur sudah terlampau jauh sepuh, maka pemikirannya tentu kan tidak produktif lagi gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan proses regenerasi. Dan ini dampaknya juga tidak tidak ada yang namanya misal gini Mas Melki. Di dalam sistem politik itu kan ada yang bekerja. Yang bekerja dalam sistem politik ini kan kekuatan-kekuatan politik. Kekuatan politik di sini adalah sekelompok kekuatan sosial yang bisa mempengaruhi atau berpotensi mempengaruhi kebijakan di negara tersebut gitu. Nah, kelompok sosial ini diantaranya adalah partai politik, kemudian masyarakat sipil, birokrat sipil atau birokrat militer, NGO dan lain sebagainya. Tapi yang resmi sebagai kelompok kekuatan sosial yang diakui oleh negara yang dapat mempengaruhi kebijakan itu partai politik. Yang paling diakui lah, yang punya legitimasi untuk mempengaruhi kebijakan. Nah, ketika di dalam internal partai, jadi bentuknya kan begini. Di dalam sistem politik itu ada yang bekerja tadi yang salah satunya partai politik. Nah, ketika sistem politik yang ada di dalam partai politik itu stagnan, artinya tidak jalan proses kaderisasi, kemudian proses regenerasi, itu tidak jalan, maka akan menghasilkan kebijakan yang itu saja gitu. Stagnan. Termasuk kebijakan yang mempengaruhi terhadap masyarakat itu juga stagnan gitu. Hanya mewakili kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Artinya bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan masyarakat lagi gitu. Padahal fungsi dari partai politik ini kan mengartikulasikan kepentingan, mengagregasi kepentingan masyarakat gitu. Itu kan fungsinya. Oke, yang jadi pertanyaan juga Mas Fata gitu, karena memang beberapa pendapat ini kan saya ikutin betul waktu 2023 dulu tuh ada orang yang ngajukan ke MK. Pengajuannya sederhana karena memang persoalannya adalah pergantian ketua umum itu, ya ketua umum partai itu dianggap lebih condong kepada feodalisme. Ya feodalisme dalam artian terah kekeluargaan. Kalau dalam istilah traktat perang itu adalah darah itu lebih kental daripada air, kira-kira begitulah. Jadi partai-partai yang selama ini itu mungkin dianggap lebih mencondongkan mengarah kepada konstelasi bagaimana keturunan dan dinasti. Nah, persoalannya misal Mas Fata lihat bahwa kalau misalnya hari ini beberapa partai itu menolak karena ada persoalan bahwa orang-orang yang selama ini menjadi ketua umum, menjadi ketua umum, entah itu Bu Mega atau Pak SBY kemudian menjadi anaknya sekarang, kemudian partai-partai yang lain lah. Tapi memang ada keanggapan di publik yang mengarah bahwa ketua umum itu adalah center ideologisnya. Ketua umum yang sekarang atau yang senior terutama itu center ideologisnya. Ketika menggantikan senternya, cenderung akan partainya yang dianggap kehilangan metodik. Atau memang ada anggapan lain seperti itu. Tapi Mas Fata lihat gak, misalnya
Apa tidak kebayang Partai Indonesia itu misalnya kalau hari ini tiba-tiba semuanya wis lah, tiba-tiba copot semua ketua umum gara-gara sudah 2 kali, Mhm. jadi ketua umum dan Mhm tiba-tiba mhm. mungkin kita tidak berpikiran seperti itu yang saya Mhm maksud mhm. yang tadi. Kalau Mas Pata gimana? Ini Mas Milky ya, kayak PDIP misalkan, Ya, itu semua dilatar belakangi dengan, eee, historis yang cukup ya. panjang ya. Misalkan kenapa Megawati sampai hari ini tidak tergantikan gitu kan. Itu sejarahnya juga panjang. Beberapa kali Megawati juga mau digantikan secara paksa gitu kan. Pada tahun 2005 kemudian, karena dianggap tidak berhasil, suara partai turun pada pemilu 2004 gitu kan. Atau pernah mungkin juga mendengar, Kuda jingkrak eee, dulu ya, kuda tuli itu kuda kan, tuli, heeh. kuda jingkrak dulu. Iya, Suryadi itu kan. Nah, ini proses yang panjang, tapi Bu Megawati ini dianggap berhasil melewati fase-fase itu yang kemudian pada akhirnya salah satu pilihan terbaik adalah Bu Megawati ini harus dijadikan sebagai pemimpin yang, Hmm, cukup karismatik ya ya ya. di internal partai karena mampu mengkombinasikan, mampu mereda persoalan, mampu mereda konflik, bahkan konflik etnis, kemudian termasuk agama, dianggapnya begitu. Kalau dari ini ya, kalau dari yang saya baca dari, Hmm, misalkan tulisannya Junarnya Pak Hasto gitu hmm, ya, yang dia lakukan sendiri penelitian itu bersama kawan-kawannya. Nah itu, kemudian ada latar belakang yang lain, yaitu secara historis beliau juga, anak dari Presiden Soekarno, hmm, di mana PDIP ini kan identitasnya adalah identitas pemikiran Soekarno gitu, Soekarnois lah, hmm, marhaen gitu ya. Nah, dianggapnya ini tidak ada lagi selain Bu Megawati hmm. yang menjadi simbol Ya daripada ya. Soekarno itu gitu. Itu kemudian. Tapi kalau kita tarik Mas Milky, sumber kekuasaan itu dimanapun baik di dalam partai politik atau, di sebuah negara itu kan tidak lepas dari 3 sumber kekuasaan itu gitu kan. Atau kita tidak bisa mengatakan itu sebagai sumber kekuasaan misalkan Hmm, di, tipe tipe dari, tipologi kepemimpinan misalkan. Dia bisa menjadi pemimpin atas dasar otoritas hmm, tradisional. Dia karena keturunan, dari raja, hmm, keturunan kiai, atau keturunan presiden gitu kan. Kemudian yang kedua otoritas karismatik gitu. hmm, hmm. Misalkan seperti Jokowi, memang dianggap oleh masyarakat sebagai sosok yang, berangkat dari orang paling, orang sederhana gitu kan, masyarakat Hmm. bawah gitu kan. Kemudian ada yang berangkat karena, legal rasional, karena ada faktor, kelembagaan itu yang mengatur bahwa pemimpin ini, bahwa lembaga ini layak untuk dipimpin oleh salah satu seorang gitu Hmm. misalkan. Jadi tapi begini Mas Milky ya, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya penggabungan dari berbagai, ini Mas Milky, otoritas tadi gitu. Tidak ada yang benar-benar berangkat dari otoritas Hmm. tradisional atau karismatik. Kombinasi dari semuanya kayak Megawati itu bukan karena anaknya Soekarno juga, tapi karena karismatiknya dia gitu. Hmm. Jadi masyarakat akar rumput itu menganggap bahwa tidak ada lagi selain pengganti Megawati gitu. Atau mungkin Caimin. Ya. Karena selain 3 otoritas itu ada sumber lain Mas Milky. Salah satunya adalah, kultural. Kultural, sosial. Secara Hmm. kultural Caimin ini memiliki basis ya kan, basis Nahdien misalkan. Secara sosial juga punya jejaring banyak gitu. Nah, alasan kenapa partai-partai ini banyak yang tidak mau mengganti kepemimpinannya, ada beberapa ini Mas Milky, alasan yang sangat rasional menurut saya ya. Pertama, ketika pemimpin diganti, maka konflik akan terjadi gitu di internal partai tersebut. Karena sudah saling mengakarnya ketua umum itu dianggap sebagai identitas dari partai tersebut, maka ketika diganti ini akan terjadi konflik gitu. Kedua, karena ada kepentingan, tidak ada lagi akses sumber daya terhadap negara, akses, terhadap oligarki, akses terhadap, banyak hal lah. Hmm. Ini tidak ada lain selain ketua umum, karena ketua umum ini yang memiliki akses semuanya, yang bisa mengkonsolidasikan dari semua akses-akses ini Mas Melki. Oke. Oke, nggak saya. Tapi problem yang paling krusial adalah Mas Pata misalnya, kan orang pasti bertanya lagi,
Lalu kalau memang ada ungkapan bahwa ketua umum adalah memiliki otoritas untuk menjangkau semua sumber finansial dan lain sebagainya. Persoalannya adalah yang menjadi keseriusan kita selama ini di publik, terutama citizen society kita di masyarakat kita ya, adalah memandang partai politik itu adalah bukan medan perjuangan kembali. Jadi itu persoalan. Jadi kalau ketua umum itu disorot untuk dibatasi kepemimpinannya, tapi sebetulnya publik itu menggesernya bukan ke arah itunya. Justru mengagar bahwa tidak ada kompetensi atau kompetensi pribadi dari setiap ketua umum untuk berkompetisi dalam merangkai atau meramu keputusan-keputusan politiknya. Nah ini kan jadi persoalan. Sebetulnya publik itu sebetulnya tidak mempersoalkan serius sebetulnya. Apakah mau diganti atau tidak kan begitu. Tapi kadang-kadang kan perpeloncoan kebijakan politiknya itu yang membuat kita tuh berpikir kayaknya nggak penting juga mau ketuanya mau ganti, mau partainya ada atau tidak. Betul. Allah alam bisawab gitu loh. Betul. Nah, sambil melihatnya bahwa apakah kita pas seandainya undang-undang itu atau keputusan atau peraturan yang diusulkan oleh KPK itu dilaksanakan sekarang. Atau sambil lebih cocok misalnya ada dorongan publik untuk menerima bahwa seandainya misalnya kebijakan DPR yang mewakili hampir sebagian kebijakan fraksinya masing-masing itu tidak selesai dan tidak sesuai, maka bisa dikeluarkan hari itu juga gitu loh. Sampai cocok mana misalnya? Sebenarnya ini ya, kalau misalkan diajukan itu kan ini Ya, sebenarnya ini cuma ini iya, aja. Iya. Ini sebenarnya sebagai pengingat saja sebenarnya bagi ketua-ketua umum atau partai-partai politik yang sedang berkuasa hari ini, atau termasuk partai-partai politik yang belum juga menggantikan ketua umumnya gitu kan. Betul apa kata sampean tadi, publik sebenarnya tidak terlalu peduli mau diganti atau tidak, itu sebenarnya tidak terlalu peduli. Mungkin yang lebih peduli ya orang-orang yang punya kepentingan di internal partai. Tapi selain itu juga publik itu menganggap bahwa ya sudahlah. Saya pernah mendengar percakapan Mas Melki dari beberapa orang juga ya. Ya udah biarkan aja itu ketua umumnya ngapain diganti. Nanti kalau sudah meninggal juga bakal diganti gitu. Bahasa kasarnya secara begitu. otomatis lah. Secara otomatis bakal ini. Kalaupun misalkan tidak mampu bertahan dalam sistem yang demikian kompetitif gitu kan. Partai politik itu bubar ya tidak jadi masalah, nanti bakal ada partai-partai politik lain yang juga akan ikut berkompetisi di sistem yang multi partai hari ini gitu kan. Nah sebenarnya betul kata yang sampean sampaikan tadi bahwa publik tidak terlalu menghiraukan itu gitu. Tapi kalau kemudian hari ini usulan itu direspon oleh teman-teman di parlemen, saya pikir itu tidak mungkin terjadi ya. Ya nggak mungkin lah. Teman-teman ini jadi ini hampir mustahil kira-kira begitu. Mustahil itu direalisasikan kemudian diundang-undangkan. Apalagi pemerintah ini harus ada batasan juga Mas Milki. Pemerintah tidak bisa serta-merta ikut campur dalam internal partai gitu. Satu sisi ini partai ini kan sebagai organisasi kolektif gitu. Organisasi bersama. Oke, jadi menurut sampean itu pemerintah tidak boleh masuk ke ruang internal. Ya harusnya tidak. Tapi bagaimana kalau tidak boleh lebih lah. Oke, tapi kalau bagaimana misalnya kita bertanya, apa arti 10.000 per satu suara? Oh, itu ini ya. Gitu misalnya jadi, orang bertanya, apa benar. arti 10.000 dari pemerintah untuk satu suara yang dihasilkan oleh hasil kompetisi caleg misalnya? Iya, harus ada batasan Mas Milki. Nah, satu sisi pemerintah kan ikut memberikan biaya untuk partai politik ya kan. Satu sisi ini partai politik sebagai partai yang kolektif gitu. Oke. Kolektif dan private gitu. Nah, partai politik ini kan bukan bagian dari negara gitu. Bukan bagian dari negara. Tapi partai politik ini kan bagian dari masyarakat sipil yang dilembagakan secara resmi gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kemudian negara ikut campur sampai hal teknis, ini kata kuncinya hal teknis. Kalau secara prinsip tidak masalah Mas Milki. Misalkan negara memberikan batasan bukan batasan. Misalkan negara memberikan ciri-ciri pemimpin yang cocok untuk memimpin sebuah partai gitu. Secara prinsip saja.
Kalau terlalu teknis dibatasi 2 sampai 3 tahun gitu misalkan. Ini terlalu teknis gitu. Terlalu ikut campur ke dalam gitu. Oke, Mas Fatah, misal kita garis bawahi dulu. Misalnya kalau dibatasi 2 tahun misal. Ya. Nah, pembatasan makna 2 tahun itu kan sebetulnya batasan atau barrier lah. Ya. Barrier. Lah, kalau kita melihat bahwa komponen hampir semua pemilihan presiden, ini kan cocokkan dulu ke presiden juga. Oke. Presiden itu hasil mufakat dari koalisi kan? Koalisi. Tapi negara membatasi agar presiden hanya 2 kali dalam periodenya. Oke. Dalam praktek ini kan hampir sama. Betul. Prakteknya hampir sama. Hampir sama. Tidak dalam artian bahwa sama-sama menjelaskan bahwa 2 periode. Tapi perilaku untuk partai seolah-olah tidak boleh dimasukin, tapi untuk presiden semua bisa dilakukan. Nah, ini yang jadi persoalan Mas Pat. Sampean harus jawab ini misalnya. Kenapa kemudian internal partai itu adalah lembaga kedap? Dan kenapa semua hal yang dilakukan partai untuk suksesi di dalam internal partai itu tidak boleh disentuh, apalagi negara masuk. Apalagi katanya, saya pernah ingat tuh 2023 itu dulu 2023 setidaknya banyak politisi bilang yang membentuk partai urunan dari anggota partai. Kan begitu alasannya Mas Pat, gitu kan begitu alasannya. Tapi persoalannya Mas Pat adalah mereka juga mendapatkan dari negara. Kalau mereka pure 100% tidak dapat dari negara, artinya kan negara tidak boleh 100%, bahkan seujung kuku pun nggak boleh masuk. Tapi 10.000 per satu suara. Sekarang 20.000 kan? 20.000 misalnya. Rencana katanya. Rencana. Itu kan jadi naib juga gitu loh. Nah, sampean coba bisa. Kenapa kemudian itu menjadi harus kedap misalnya? Kenapa harus kedap? Ini kan saya pikirin ya Mas Melki ya. Itu partai politik ini kan organisasi perserikatan gitu. Organisasi perserikatan yang tentunya menjadi bagian dari publik. Yang kemudian fungsinya menjadi penampung aspirasi publik. Gitu. Kalau kemudian pemerintah intervensi, boleh mengintervensi karena memberikan pembiayaan terhadap partai politik, maka ini bukan lagi menjadi lembaga publik, bukan lagi menjadi publik, tapi menjadi bagian dari lembaga negara gitu. Sehingga fungsi penampung aspirasi itu tidak berlaku lagi. Kalau sudah diintervensi oleh negara, maka negara bisa mengintervensi dengan segala hal ke dalam internal partai itu gitu. Jadi partai tidak lagi menjadi lembaga korektif dari pemerintah. Kalau kemudian negara ini memberikan pembiayaan terhadap partai politik, ya itu harus gitu. Harus. Kalau kemudian alasannya agar tidak terjadi korupsi di antara partai-partai politik ini, maka salah satu caranya yaitu negara juga ikut intervensi. Intinya negara memberikan Mas Melki, minimal operasional partai gitu. Minimal operasional partai gitu kan. Karena begini Mas, ada hal yang juga sampean harus pertegas juga. Kalau misalnya sebuah partai menolak untuk diintervensi dengan aturan itu atau usulan itu tidak diterima karena mungkin tidak masuk akal lah. Karena sorry ya, kan ini jadi ingat juga bahwa pembentukan undang-undang nomor 8 tahun nomor 22 tahun 2008 itu soal partai politik itu memang tidak didiskusikan di MK, tapi kalau orang menggugat ke MK, kadang-kadang partai politik mengatakan ngapain digugat ke MK, wong MK nggak ikut nyusun undang-undang. Sekarang sampean misalnya kalau ditanya, sampean harus jawab misalnya. Kalau misalnya partai politik tidak mau untuk dibatasi ketum-ketumnya itu untuk memimpin partai politik, mau nggak masyarakat atau partai politik atau masyarakat partai politik tertentu di dalam semua skemanya mau diaudit nggak keuangannya? Kan ini persoalannya hari ini tidak mau Mas. Iya. Kan masalahnya dana itu kan tidak mau diaudit. Nah, gimana cara mengauditnya? Pelaporan partai setiap tahun terhadap keuangan. Jadi alasan partai ini kan sudah memberikan pelaporan. Iya, yang penting ya masalahnya itu sih. Yang menjadi masalah selama ini begitu kan, akuntabilitas keuangan misalkan terhadap publik gitu. Yang diberikan oleh pemerintah gitu kan. Itu masalahnya ya kan.
sampai hari ini yang juga belum terjawab gitu. Setidaknya Mas, gini Mas, pemerintah ingin memberikan batasan terhadap jabatan ketua umum di partai politik. Ini setidaknya apa namanya ya? Memberikan setidaknya pemerintah itu memberikan peringatan kepada partai politik, khususnya ketua umum yang sedang menjabat ini kan, tidak ambisius untuk menjabat sebagai ketua umum dengan periode yang tidak ditentukan. Ketika ini batasan ini kan ini Mas Melki, agar pertama, kenapa harus dibatasi? Ini sebagai pengingat. Kenapa harus dibatasi? Biar orang-orang atau elit politik ini tidak melanggengkan kekuasaannya melalui partai politik. Tidak terjadi dinasti politik di internal partai. Meminimalisir adanya oligark yang berkuasa di partai politik. Meminimalisir adanya personalisasi di internal partai politik. Toh meskipun hari ini itu ada gitu. Karena kenapa? Ketua umum ini sebenarnya kenapa ketua umum ini terus banyak beberapa partai politik ini ketua umumnya tidak bisa digantikan? Karena secara kelembagaan partai politik kita itu lemah Mas Melki. Oke, justru kalau lemah kan lebih asik dong Mas Pat. Kalau dibatasin. Kaderisasi muncul terus kan? Iya. Iya dong. Iya. Terus bagaimana soalnya nanti pemerintah nggak boleh intervensi, gimana itu jadinya itu? Boleh, saya kan bilang boleh intervensi pemerintah tapi tidak secara teknis, secara prinsip saja. Gitu. Oke, gini. Oke, sekarang gini, secara teknis dan prinsip. Ya. Kita harus pertegas dulu. Secara teknis maksudnya tetap pemilihan tetap dilakukan. Tetap. Oke, tetap dilakukan oleh masih mau kongres kayak mau muktamar kayak dan sebagainya. Betul. Oke, sekarang persoalan terbesar adalah mau tidak partai. Kalau sudah orang itu 2 kali memimpinnya, atau kita batasi 5 tahun masa jabatan 1 kali, masa jabatan, 10 tahun dia memimpin, orang ini berhenti untuk nyalon lagi dan tidak mau. Nggak bakal mau. Lah itu persoalannya Mas Pak. Iya. Lah ini bakal mau. Lah secara prinsipnya itu tergantung partainya sekarang kan. Nah ini masalahnya sekarang. Sebetulnya negara itu maunya masuk dalam konsep di bagian prinsipnya atau mau masuk teknis. Sebetulnya begitu. Kalau sudah mengatur batasan periodik ini di teknis, bukan prinsip menurut saya. Masalahnya Mas Pat, ada persoalan yang banyak dipersoalkan kemarin. Mereka partai mengatur teknis untuk pembatasan ketua DPD-nya. Mengatur prinsipnya ketua DPD hampir semuanya. Tapi untuk ketua umumnya dia tidak memperlakukan itu. Betul. Karena betul. Karena kita ketahui ya, selama ini partai politik yang mampu secara kompetitif itu bertahan meskipun meskipun ketua umumnya berganti gitu kan, terus berganti mengalami pergantian begitu cukup banyak gitu ya. Itu salah satunya kan Golkar gitu atau PKS mungkin. Golkar ini kan gini Mas Melki. Harusnya partai-partai politik yang lain ini yang sudah terpersonalisasi itu meniru gaya politik Golkar gitu. Golkar ini meskipun pada awalnya terpersonalisasi pada sosok Pak Harto, tapi kepemimpinan di internal partai itu kan terus ada regenerasi kepemimpinan gitu. Itu bagusnya partai politik, Golkar gitu kan. Yang pada akhirnya pada era reformasi pun Golkar tidak mengalami keterpurukan. Artinya mereka tetap masuk ke parlemen kan. Nah ini yang harusnya jadi pelajaran bagi partai politik lain. Partai politik lain itu kan takut. Takut ketika kehilangan sosok ketua umumnya yang sudah lama memimpin selama ini gitu. Atau misalkan ini, saya kembali ke PDIP misalkan. Sejak Jokowi berhasil 2 periode, kemudian PDIP naik secara drastis gitu kan. Kemudian dianggap bahwa ini adalah keberhasilan Megawati gitu. Yang pada akhirnya pemilihan di PDIP itu dipilih secara aklamasi. Itu kan sejak Jokowi berhasil mendulang suara PDIP lah kira-kira. Itu dianggap keberhasilan Bu Megawati gitu. Ya, sejak itu PDIP itu kan pemilihannya memilih Bu Megawati ini secara aklamasi. Nah ini harusnya yang bisa kita jadikan contoh ya Golkar itu gitu. Meskipun secara institusional juga tidak
begitu bagus gitu. Tidak tidak sempurna lah gitu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah negara tetap tidak boleh masuk ke internal. Tidak boleh masuk Jadi internal. harus ada barrier di situ. Ada barrier di situ. Nah, Oke. batasannya ini di mana? Ya cari solusinya gitu. Oke. Karena ada bingung Mas Pat, karena secara konstruksi hukum dalam undang-undang politik itu tidak jelaskan bagaimana pengaturan batasan ketua umum. Betul. Oke, tapi kan memang ada aturan karena negara juga berfungsi sebagai pewadah. Betul. Dalam artian menyuburkan atau merawat agar proses alat-alat demokrasi itu tetap berfungsi. Tapi di sebagian lain ada tumpang tindih, misalnya undang-undang NRI gitu, tentang kebebasan berkumpul dan berpendapat, berdemokrasi. Itu seolah-olah menguatkan fundamen dari partai politiknya, ya kan, begitu kan. Tapi persoalan di partai politiknya kita masih lemah di situ. Betul. Nah, yang jadi aku tuh jadi kepikiran gitu loh. Jadi kepikiran Mas Pat. Atau jangan-jangan lambat laun hampir semua partai di Indonesia akan mirip. Atau lambat laun kalau tidak sekarang, dimulai dari sekarang pembatasan itu, lambat laun akan mirip. Mirip dalam artian kita akan kembali lagi metode personalisasi kepada ketokohan atau orang yang dianggap lebih banyak modalnya untuk mengendalikan partai tersebut. Ya bukan mirip lagi. Bukan lambat laun. Ya artinya sejak kan reformasi semua, pun terpersonalisasi sampai hari ini. Intinya akan mengarah kepada itu. Kalau tidak dicegah dalam artian kalau tidak dibatasi, Mas. Betul. Kalau tidak dibatasi, jangan-jangan hampir semua warna politik hari ini itu akan mengarah pada satu orang yang tidak akan diganti selamanya, selama dia masih hidup. Betul itu yang berarti terjadi. Mas sepakat harus diintervensi. Ini Mas Melki ya. Makanya saya harus ada batasan itu. Kalau negara intervensi terlalu berlebihan itu over intervensi itu nggak bisa. Kembali lagi, ini lembaga privat, organisasi privat gitu kan, organisasi publik juga gitu. Makanya ini memang ini Mas Melki. Pusing juga kita kalau misalkan memperdebatkan apakah negara ini harus terlibat atau harus intervensi sangat kuat intervensinya di internal partai. Itu juga kita bingung, kita diskusikan itu. Tapi bagi saya ya pemerintah ini atau negara ini tidak menjadi persoalan untuk melakukan intervensi terhadap partai politik kalau itu tujuannya untuk memperbaiki partai politik secara institusional. Karena secara institusional partai politik kita itu sangat lemah. Selama Orde Baru pun begitu, dan selama ya mungkin sejak munculnya partai politik di Indonesia sudah lemah gitu ya, secara institusional, dan bahkan ditambah lagi setelah reformasi juga terpersonalisasi, ini mengindikasikan bahwa partai politik itu lemah gitu. Artinya ketika partai politik ini terpersonalisasi, Mas Melki, yang terpenting di sini Mas Melki, orang-orang seperti kita atau orang-orang anak-anak muda yang punya kompetensi untuk memimpin sebuah partai atau punya gagasan-gagasan ide besar, dia tidak bisa menjadi pemimpin di partai tersebut, Mas Melki. Jadi kan persoalannya itu. Gitu makanya kan. Negara harus hadir gitu. Nggak bisa diharapkan begitu juga kan. Oke. Kalau negara harus hadir, Mas Melki, maka ini bukan lagi kartelisasi politik. Negara tidak hadir pun di internal partai ini, Mas Melki, hari ini partai politik itu kartelisasi, Mas Melki. Oke, kan sebenarnya gini Mas, kalau misalnya pembatasan menjadi 2 periode, yang kita bilang kan menjadi dua periode sajalah ketua umum itu menjabat. Kan kalau kita lihat tidak ada yang berkurang dari partai itu sebetulnya. Kalau basic partainya itu sudah mumpuni, kadernya udah siap, antreannya dijaga, bukan masuk baru jadi tokoh tiba-tiba langsung jadi ketum, ya kan? Kan sebenarnya nggak ada masalah, antrean itu tetap rapi gitu kan. Dan ketua umumnya bisa lebih melihat partai itu lebih dewasa dengan cara-cara baru di internalnya. Nah kalau hanya sebatas pengaturan batasan untuk mencegah kungkungan satu orang untuk mengatur semua di dalam internal partai tersebut, kan secara secara normatifnya bagus dong, gitu loh. Tapi Mas, sekali lagi bahwa yang jadi persoalan juga
sering kali kita memperdebatkan itu di tengah-tengah publik kita adalah, mampukah partai itu menyediakan calon yang baik? Mampukah kader-kader partai mereka mau diorbitkan atau tidak? Nah, sorry Mas, sampean pasti ingat kan? Berapa banyak kader partai maupun yang kader partai yang warna merah, yang warna kuning, yang warna hijau, yang hampir rata-rata hampir semua, sorry Mas, sangat matang. Sangat matang. Dan Anda lihat beberapa lagi, masih ingat kan sampai ada satu partai yang bahkan wakil ketua umumnya pindah. Dan masuk ke partai barunya. Betul. Apa mungkin terserah, apa itu karena persoalan konflik internal, tapi kalau antriannya jalan Mas, mungkin dia tidak mungkin berpikir untuk pindah. Nah itu persoalannya ya kan? Karena elit-elit ini persoalannya tidak ada sirkulasi elit di internal partai itu, gitu kan. Karena siapa yang dekat ini, alasannya siapa yang dekat dengan ketua umum partai, maka dialah yang berhak mendapat jabatan yang cukup strategis di internal partai itu, gitu. Terserah kan, terserah mau dekat atau tidak, yang penting ganti kan. Gitu. Betul. Toh meskipun ada alasan lain, ya orang yang pindah partai itu adalah orang yang tidak mampu berkompetisi di internal partai itu, gitu kan. Tapi harus kita lihat dari sisi yang lebih dalam lagi. Jangan-jangan memang di partai itu memang tidak kompetitif, gitu. Tidak kompetitif. Jadi dia tidak bisa bersaing, mau bersaing bagaimanapun dia tetap menjadi anggota atau tetap tidak dianggap sebagai orang yang cukup punya pengaruh, gitu kan. Karena memang sistemnya yang begitu, sistemnya yang lemah, kaderisasi, tidak ada kaderisasi berbasis meritokrasi gitu. Misalkan seperti jenjang kaderisasi organisasi misalkan ya, dari pengkaderan di tingkat level bawah, level tengah, level atas. Nah, itu yang harusnya dibuat di internal partai itu kan. Orang yang berhak mencalonkan diri sebagai ketua umum adalah orang yang sudah melewati proses beberapa tingkatan kaderisasi ini gitu. Yang harusnya begitu kan. Idealnya kan begitu. Cuma partai politik ini secara rasional dan pragmatis Mas Melki membutuhkan sosok ketua umum yang bisa melakukan konsolidasi, yang bisa mengakses kekuasaan, akses sumber daya. Karena bagaimanapun partai politik ini butuh atap finansial Mas Melki. Dan pondasi finansial gitu. Jadi sama-sama dibutuhkan. Berarti partai politik kaya semua dong ya? Partai-partai politik yang ada di parlemen mestinya kaya, gitu kan? Ya kalau begitu karena kan punya akses ya kalau kaya sumber daya negara itu. Oke, berarti kalau kaya semua dong nggak butuh dong 10.000 satu suara. Harusnya kan begitu. Kita pengennya begitu. Kayak gitu dong. Iya. Tapi kan ini Mas Muki, persoalannya ini adalah lemahnya. Yang jarang kita bahas adalah lemahnya sipil. Baik itu di internal partai. Ya, karena sipil enggak juga masuk partai. Itu masyarakatnya. Tidak harus sipil yang ada di luar partai. Tapi sipil yang ada di internal partai Mas Melki. Sipil yang di internal partai berarti kader biasa maksudnya. Kader biasa atau ada kader kan non sipil. Enggak, maksudnya kader biasa di internal partai. Maksudnya. Bukan, enggak harus kader biasa Mas Melki. Simpatisan. Partai politik ini kan terdiri dari non sipil dan sipil kan. Ya. Non sipil ada militer, ada ini ya kan. Ini sipilnya Mas Melki. Ya kan tidak, sekarang partai mana Mas yang dipimpin militer? Kan cuma satu Mas. Berarti kan dua. Ada dua kan? Iya. Ada dua. Betul. Yang satunya kan hampir rata-rata semuanya sipil Mas. Betul. Berarti kan masyarakat sipil kita atau termasuk sipil kita ini lemah. Masyarakat sipil yang ada di eksternal partai misalkan, dia tidak mampu mendobrak atau memberikan hukuman terhadap partai politik yang terus melanggengkan ketua umumnya. Misalkan membuat kampanye agar tidak memilih partai tersebut gitu. Atau masyarakat kita ini juga belum mampu menjalankan sistem demokrasi ini. Seharusnya kalau masyarakat kita sudah tercerdaskan, pendidikan politiknya sudah mapan, masyarakat tidak memilih lagi partai-partai politik yang didominasi oleh satu orang gitu. Memberikan hukuman harusnya masyarakat kita ini gitu. Terhadap partai politik yang kekuasaannya didominasi oleh satu orang saja gitu. Harusnya kan begitu. Termasuk orang-orang di internal partai begitu juga.
Harusnya kan melakukan evaluasi kalau mereka memang progresif terhadap ketua umumnya gitu. Tapi mereka biasa-biasa aja. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan itu. Finansial. Karena sumber ya saya katakan lagi, sumber kekuasaan itu ada selain yang saya sampaikan di awal, ada sumber kultural, sumber finansial dan modal sosial lah, sosial ya. gitu kan. Nah, jangan-jangan orang-orang sipil yang ada di internal partai itu tidak memiliki ketiga-tiganya dan hanya ketua umum yang memiliki itu Oke. gitu. Jadi saya jadi remember kepada ingatan masa lalunya. Ini kan personalisasi partai itu kan sebetulnya emang kayaknya menjadi percontohan yang selalu diulang-ulang seolah-olah sama, Mas, ya. Di masa silam juga hampir sama ya. Ada Syahrir dengan PSI-nya. Ya, ada Soekarno dengan PNI-nya. PNI-nya, kemudian Nasir dengan Masyuminya dan kawan-kawan. Kemudian Partindo-nya dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian hampir personalisasi dari tokoh-tokohnya itu masuk. Tapi Mas, memiliki ideologi mereka. Iya, itu masih ideologi. Kemudian mereka sadar gitu. Mereka sadar. Mereka punya membatasi diri untuk melanggengkan itu. Betul. Ada suatu upaya untuk kesadaran pribadi bahwa organisasi ini tidak berkembang. Saya masih teringat dulu ada ucapan yang sebetulnya sering harus diulang dan harus diingat. Semakin tidak kenal ketua umumnya, maka semakin besar itu partai organisasinya. Iya. Harusnya kan begitu. Harusnya Mas, harusnya seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah berlipat-lipat masa kaderisasinya, betul. Ketika ketua umum yang sudah pendirinya yang berpengaruh itu datang, Bapak siapa, Ibu siapa? Betul. Nah, berarti kan otomatis kesadaran, oh ternyata partai ini sudah besar, sudah jauh melangkah. Betul. Nah, kalau kita lihat kan hampir sebelum berputar di titik-titik yang sama. Betul, Mas. Nah, aku ingin ada pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan pamungkas untuk Mas Fathah. Mas, sampean mungkin bisa lebih pertegas atau perdalam untuk ini. Apakah kemudian perlu untuk peninjauan ulang, baik secara legalitas, secara hukum terkait dengan undang-undang undang-undang partai politik terkait dengan dinamika kekuasaan jabatan ini dari ketum parpol. Yang kedua, apa perlu juga kemudian seandainya ada mekanisme lagi yang memang kita pikirkan secara baik atau secara serius lah bahwa kehadiran negara itu dalam bentuk apa? Kalau kita bicara state versus state misalnya, semua anggapan publik kan sama, Mas. Partai itu state sekarang, Mas. Gitu loh. Betul. Ya betul. Ini kalau bahasanya ya. Siapa namanya Katz dan Mayer itu kan terkartelisasi gitu. Ya. Publik melihat bahwa partai politik dan negara ini sudah susah dibedakan. Nah, makanya sama gitu. Sampean mau nggak menjelaskan misalnya harus ada nggak secara legalitas harus diuji misalnya. Kemudian yang tadi saya bilang tadi, bagaimana kemudian memangkas atau memindai perspektif bahwa kekuasaan partai politik itu dijalankan secara demokratis loh. Tanpa jauh-jauh hari, aklamasi, ketum saya sudah menang ini walaupun besok sudah pelatihan, inilah ketum kita. Ya, kira sampean rasionalisasinya gimana misalnya? Oke. Kayaknya sepertinya untuk saat ini itu susah, Mas Melki. Iya, susah. Jujur saja, yang membuat undang-undang pun juga elit-elit politik kita. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Stephen Levitsky itu dalam bukunya The Death of Democracy itu kan ya, bahwa kegagalan demokrasi ini bukan karena kegagalan sistem itu sendiri gitu. Tapi memang kegagalan dari elit-elit politiknya. Nah, orang-orang yang membuat undang-undang ini kan bagian dari elit politik. Elit politik ini mau nggak membuat aturan untuk partainya sendiri gitu. Pertanyaannya itu. Jangan-jangan mereka juga tidak mau. Ini kan ketika mereka tidak mau melakukan itu, berarti kegagalan ini bukan karena kegagalan partai secara institusional. Atau ketua umumnya tidak mendistribusikan kekuasaannya. Tapi memang karena kegagalan orang-orang pembuat undang-undang ini. Elit-elit politik kita yang telah gagal gitu. Menjadi representasi masyarakat
yang menjadi representasi masyarakat lah gitu ya. dan ini Mas Melki ya, yang perlu kita ini sepertinya, kalaupun pemerintah intervensi Mas Melki membuat aturan itu, dengan cara apa gitu. Kalau bicara undang-undang saya kurang paham ya. Dengan cara apa? Apakah peraturan presiden atau melalui MK? Kan nggak mungkin itu. Tetap melalui parlemen kan. Nah itu mungkin teman-teman hukum lah yang bisa menjelaskan itu gitu kan. Oke. Tapi sebaiknya menurut saya ada baiknya memang ini menjadi evaluasi bagi partai politik hari ini ya. Termasuk terhadap elit-elit politik. Ini sebagai peringatan, sebagai evaluasi bahwa kita harus melakukan reformasi di tiap-tiap partai itu. Kalau tidak Mas Melki, kalau tidak dimulai dari sekarang, maka partai-partai politik yang diagung-agungkan kebesarannya hari ini itu akan mengalami degradasi dan keterpurukan di suatu saat ketika para pemimpin yang hari ini atau ketua-ketua umum hari ini itu tidak lagi memiliki pengaruh di kemudian hari gitu. Ini kan ibarat punya warisan, ibarat orang tua punya warisan, kemudian warisan ini banyak dan ditinggal oleh orang tua itu, dan anak-anaknya ini banyak. Ini potensi untuk berebut warisan itu cenderung ini Mas Melki, cenderung besar gitu, dan terjadi konflik besar, pada akhirnya bubar partai itu gitu. Ini warisan materi apa warisan kekuasaan? Warisan kekuasaan tentunya. Soalnya kan kalau materi kayaknya nggak benar diomongin. Warisan kekuasaan. Dan tentu akan semakin banyak partai-partai politik yang muncul. Itu ditandai dengan gimana Golkar setelah tidak ada kepemimpinan figur Soeharto gitu kan, terpecah belah. Toh meskipun partai Golkar hari ini tetap bersinar kira-kira itu kan. Kode ini. Gitu. Oke, jadi ini diskusi sebetulnya. Jadi susah Mas Melki, susah memang, agak susah emang, agak kepala batu susah emang. Kepala batu semua ini. Enggak, soalnya agak gimana ya Mas? Kalau lembaga negara itu kan diberikan KPI gitu kan. Panduan KPI. Jadi kalau lembaga dirjen ini harus begini KPI-nya, kementerian ini KPI-nya harus target tahun ini. Partai politik KPI-nya apa? Pemilu. Sebanyak mungkin, semenang-menang sebanyak-banyaknya kan. Betul. Nah, jadi anomali gitu sama-sama. Jadi ketua umum kan prestasinya itu semakin mampu mempertahankan partai itu secara elektoral, maka semakin besar potensi keterpilihannya di periode selanjutnya gitu. Jadi bukan batasan-batasan di ADART-nya gitu. Atau jangan-jangan mungkin di ART-nya memang nggak diatur itu. Karena kalau tidak dibatasin Mas, apa yang terjadi pada konflik Golkar antara Munas Bali dan Munas Ancol, kemudian Jan Farid dengan Rohmur Muzi, ya kan, kemudian di periode lalu 97 antara Kuda Tuli, betul, itu pasti akan meledak. Atau dengan dulu ada hal yang paling menarik antara kontestasi di internal Demokrat, masa Anas Urbaningrum versus Cikias, itu kan akan sangat menarik dan tapi itu karena memang masa jabatan ketua umumnya sulit sekali berbagi, gitu kan. Siapa tahu kan ke depan kita lihat wajah baru, misalnya di PDIP Bambang Pacul, kan. Siapa tahu kan gitu kan. Tapi memang kalau PDIP sudah matang kaderisasinya itu Mas. Siapa tahu Mas Gibran jadi di PSI atau nanti siapa gitu kan. Ya mudah-mudahan ada hal penutup dari saya Mas Melki. Ada sesuatu ini Mas Melki. Jadi bagi saya partai politik yang sudah ada di parlemen ini sudah cukup lah. Tidak perlu ada tambahan partai-partai. Kalau bisa dikurangi saja. Kalau perlu bisa dikurangi, tambah itu parliamentary threshold itu. Jadi hanya 3 partai saja lah gitu. Bisa jadi begitu. Atau satu saja lah. Berarti ganti semua itu udah ya. Sistem ideologinya ABS saja, asal Bapak senang saja. Long semuanya sama katanya, cash all party kok gitu kan. Makanya. Satukan aja semua itu. Cocok sekali ini. Jadi ini usulan radikul malam ini. Jadi nggak cuma Nasdem sama siapa?
Gerindra isunya kemarin itu kan. Oke, Mas Pata terima kasih. Siap, sama-sama Mas Sudah Melki. berdialog di edisi khusus ya. Lipsus ini, liputan khusus dari internal. Ini suara-suara. Siapa tahu kan ada kode-kode yang sudah bisa ditangkap. Mudah-mudahan partai politik mengajak kita ini. Oke, terima kasih Mas Pat. Saya Milka Amirul Soleh dan tetap stay tune di channel kita. Mudah-mudahan dialog kita hari ini banyak memberikan manfaat. Ya kalau ada moderat orang lain itu yang buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.